Oke, Bang King, makasih nih King waktunya Oke, siap. malam hari ini. King, kemarin baru balik dari Polda, King. Betul. So masih bisa ceritain nggak sih? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi syori sodri wa syirli amri wa hludatan min lisani yafqahu qawli. Ya, kemarin saya habis melaporkan saudari DP ya untuk soal pasalnya nanti ditanyakan ke pengacara saya aja. Saya hanya bisa menceritakan kronologi kenapa sih bisa terjadi pelaporan itu gitu, karena memang sebelumnya saya sudah memberikan somasi kepada saudari DP ini 2 kali dan tidak ditanggapi. Artinya saya kan nggak mau main-main karena saya udah dewasa, saya sudah juga lelah lah dalam kehidupan ini, saya tidak mau dipermainkan. Terkadang ada orang bilang, oh ini settingan gitu, atau ini cuma mau naikin populernya Bang Ipul katanya gitu kan, talking saya Ipul. Alhamdulillah kalau nggak mau benar-benar gara-gara ini gua naik populer. Tapi ini terjadi bukan karena itu, karena memang sebuah cerita bohong yang dikarang oleh seorang masa lalu saya pada waktu saya berumah tangga dengan dia di tahun 2022 sampai 2003 akhir ini. Dia bercerita seolah-olah rumah tangga kami berdua ini ada masalah. Masalahnya seperti ini, kita putar lagi, kita nonton. Gua nggak hamil karena gua memang nggak mau. Karena gua pernah keguguran, gua pernah ngalami KDRT sama suami pertama. Kenapa? Gua punya trauma sendiri. Jadi lu anak-anak kucing, beler, gua mau kasih tahu sama lu. Cinta pertama gua itu adalah suami gua pertama. Karena dia yang memperawani gue. Wow. Lihat tuh jejak digital dulu. Sampai gua nangis-nangis gak pengen dicerai. Tapi ketika gua mendapatkan kekerasan dalam rumah tangga, cerai sama gua. Wow. Oke. Ini Ya, jadi gara-gara video ini saya merasa difitnah, ya kan? Dia bilang suami pertama kan? Itu lebih jelas ya King ya daripada yang kemarin-kemarin King putar atau Betul. Jadi memang kadang-kadang dia nyebutin laki gue, suami pertama, kadang-kadang suka nyebutin Mas Ipul pernah ya. Jadi kalau ini kan jelas suami pertama kan, tanpa dijelasin siapa sih suami pertamanya Mbak DP ini. Seluruh Indonesia sudah tahu suami pertamanya kan pasti ini kan. Dia kan dia sudah memfitnah saya, dibilang saya KDRT. Ternyata setelah diputar balik ulang ya KDRT justru dia. Gitu, jadi saya merasa difitnah ya. Oke, dan kedua lagi, kita putar video. Ini videonya real ya. Orangnya ya, inisialnya Mbak DP ya. Oke, siap. kasih tahu nih ya sama para kucing-kucing yang ngatain gua. Gue janda 3 kali. Gua kasih tahu nih sama kalian. Bukan berarti servis gua nggak enak. Gua kasih tahu ya. 1, karena laki gue selingkuh. 2, kalau enggak laki gue itu komplain. 3, kalau enggak laki gue itu ibaratnya itu KDRT. Oh, oke. Kalau gue mantan gue Ya, gitu. Sama lagi nih, kita dengerin lagi nih. semua udah tahu. Yang pertama udah pernah masuk penjara, udah ngerti dong. Wow, oke. Tapi aku nggak ngerti. Kan masuk penjara udah nggak jadi laki dia, ya kan? Ngapain dia ngomongin yang enggak gitu kan? Jadi sini dia mau mencoba mengaburkan sejarah. Ya, yang pertama udah masuk penjara, ngerti dong? Lah kan waktu gua masuk penjara gua udah nggak jadi laki lu 2016. Artinya gue masuk penjara kan gue udah bukan laki lu dan udah gak ada urusannya dengan lu, ya kan? Kecuali pada waktu gue berumah tangga sama lu 2005-2008 gue masuk penjara, baru lu ngomong bener kasusnya gitu kan. Nah kan udah jelas kasus gue cuma satu, yang waktu rumah tangga sama lu, ya kan? Lu yang KDRT-in gue, ya kan? Ada di pengadilan negeri, pengadilan agama Semper Jakarta Utara, gitu. Terus dia bilang lagi apa tuh tadi tuh, ya, yang soal KDRT tapi tidak ada, sama sekali tidak ada. Terus yang penyimpangan seksual juga pada waktu gua berumah tangga sama dia kagak ada. Yang penyimpangan seksual itu kan cuma pada saat 2016 yang udah nggak jadi laki lu. Ngapain itu dimasukin ke dalam ranah rumah tangga kita berdua? Ya gitulah. Jadi inilah berita-berita bohong ini yang menyebabkan salah satu saya membuat laporan
Oke. kepada yang berwajib, sama kata-kata kotornya dia itu loh, yang ngatain orang sembarangan, ya kan, kucing Kalibata, genjer, ya jengger, ya hamil duluan. Berani nggak dia ngomong nyebutin nama? Kalau nggak berani, nggak usah gitu loh. King Hap mending nggak usah daripada ngotor-ngotorin medsos. Ya, jadi pertama adalah fitnahan-fitnahan yang ditujukan kepada saya. Bahkan dia juga sempat bikin lagi Viti, ya. Oke. Gua nggak hamil karena gua memang nggak. Oke. Serem ya bahasanya. Serem Banyak banget. ya Bang? Banyak lah, udah aku simpen lah. Ya kan? Oke, nih sama satu lagi terakhir nih dia pernah juga bikin konten sama suami yang ketiga, Angga Oke, Wijaya. Ya, dan Angga juga ikut nyeleneh. Cuman saya maafin lah, mungkin pada saat itu dia mungkin ya begitulah, hilaf kali ya. hilaf, ya. Gitu. Oke, kita putar lagi. Yang Kasihnya Bang. gimana aku mau Oke, bentar ya. pertama Oke, udah pernah masuk penjara, udah ngerti dong. oke, ini video selanjutnya. Bukan berarti aku mantul pemirsa selama ini. Tapi itu kan orang-orang bilang dari suami pertama sampai suami ketiga. Suami pertama Ya gitu. nyebutin. Suami pertama gimana aku gimana mau hamil gitu kan? Gimana aku mau hamil gitu kan? Ya susah untuk diungkapkan, orang udah tahu. Semua orang udah tahu, susah untuk diungkapkan suami pertama ya kan. Udah jelas-jelas suami pertama waktu itu berhasil ya kan, berhasil menggolkan dia sampai dia keguguran 2 kali. Mau ngejelek-jelekin gimana? Mungkin dia pikir nggak ada jejak digital kali ya, nggak ada video-video lama kita. Begitu video lama-lama kita diputar dia kaget. Hah? Berarti Ternyata kan ada. kebohongan dia nggak sempurna kan. Jadi alhamdulillah Allah tunjukkan bahwa yang memang yang batil adalah batil, yang bohong adalah bohong, yang jujur dan jujur. Gue bukan sok bersih, gue bukannya sok suci, gue tetap orang kotor. Cuman gue nggak mau dibohong, maksudnya difitnah, gue nggak mau. Itu aja sih. Makanya akhirnya alhamdulillah atas kasih sayang Allah, atas rahmat Allah yang maha pengasih, yang maha penyayang, serta doa dari orang-orang baik di rumah ya, yang mungkin pernah juga dikecewakan oleh orang ini ya, mungkin juga pernah melihat video-video orang ini hingga bikin sakit hati juga gitu kan, bikin contoh nggak baik juga di medsos. Alhamdulillah berkat doa juga orang-orang yang soleh dan soleha, orang-orang yang baik ya, yang benci dengan kemungkaran, yang benci dengan ribut-ribut di medsos, yang benci dengan orang suka ngata-ngatain orang, ngumbar-ngumbar aib. Saya juga ngumbar aib kemarin, mohon maaf karena terpaksa untuk menjawab tudingan ini. Jadi saya bongkar kan, karena saya dibilang nggak normal pada waktu menjadi suaminya dia. Saya juga mohon maaf. Alhamdulillah laporan saya diterima oleh Polda Metro Jaya. Alhamdulillah selama hampir 6 jam. 6 jam saya buat laporan tanpa ada kendala apapun. Alhamdulillah melalui pengacara saya Bang Raja, di situ ada 2 bukti yang insya Allah ada dugaan pidana. Insya Allah. Pokoknya kalau mau ngomong apa itu, biar Bang Raja aja pengacara saya, karena saya bukan kapasitasnya. Kan saya kan di sini kliennya kan. Alhamdulillah melaporkan Mbak DP ini. Tujuannya apa? Tujuannya satu, pertama dia harus sadar bahwa media sosial ini bukan milik pribadi dia, ini milik umum. Jangan membuat onar di media sosial, jangan mengganggu di media sosial, karena orang kan pengen pakai, pengen tenang. Tiba-tiba melihat video yang yang hal-hal yang tidak mengenakan si penonton kan, merasa terganggu. Ya kan, mungkin ada juga yang pengen ngelaporin cuman nggak tahu, mungkin nggak berani atau mungkin nggak ada waktu atau gimana. Kalau saya alhamdulillah mumpung saya banyak waktu, dan juga kenapa saya melaporkan kayak ini sangat sudah sudah fitnahan ya. Kalau saya mau dikatain apapun nggak ada masalah. Tapi kalau saya difitnah oleh orang yang pernah hidup bareng sama saya nggak akan terima.
karena orang ini pernah hidup bareng sama Iya. saya. Tambah sakit hati berarti ya. Sakit hati artinya apa? Pasti orang akan percaya dengan omongan orang itu kan pernah hidup bareng gitu. Oh. Ya kan itu pasti kan gitu, karena mereka pasti akan telan mentah-mentah gitu. Padahal bohong apa yang disampaikan itu. Nah, saya ngeri takutnya orang yang mendengarkan ocehannya dia ini percaya. Terus saya udah jelek, makin jelek lagi nama saya. Gitu. Sekarang kan saya lagi memperbaiki hidup. Walaupun saya tetap mungkin saya masih ada maksiat, masih ada dosa, tapi saya sekali lagi saya terus belajar untuk jadi orang baik gitu. Jadi jangan yang bukan kesalahan saya disuruh ngaku-ngaku. Memang dalam rumah tangga saya kagak ada penyimpangan seksual, disuruh ngaku. Saya mana mau. Kan penyimpangan seksual itu cuma tahun 2016. Waktu rumah tangga sama dia kagak ada. Tapi di situ dia bercerita seolah-olah di rumah tangga dia sama aku tuh ada. Terus ada KDRT, bilang KDRT dia. Terus dibilang aku katanya selingkuh. Yang dia bilang katanya lihat dia sih nggak nyebutin nama ya. Mungkin kalau memang itu tujuannya ke saya berani sumpah demi Allah, apa yang dia ceritakan tuh bohong. Yang dia bilang katanya ada lelaki, dia lihat dia tendang di apartemen Kemayoran, ada videonya di sini. Itu bukan saya. Saya nggak tahu dia lagi cerita tentang siapa. Tapi dia seolah-olah itu saya, mungkin. Ya, itu dugaan saya seperti itu. Sama ada terakhir dia bikin video lagi nih, masih nggak kapok-kapok juga dia. Terus dia bikin video supaya saya tuh yang udah jelek ini lebih jelek lagi di mata masyarakat. Oke, kita dengarkan video ini. Oh itu maksudnya. Suaraan stop pedofil, stop KDRT. Aku sebagai perempuan, aku di sini mengajak para wanita-wanita seluruh dunia, bahkan terutama Indonesia, untuk bisa menjaga anak-anak kita dari penjahat kelamin dengan menyimpang seks terhadap anak-anak kita. Bagaimana kalau anak kamu ibaratnya dipedofil atau dilecehkan oleh orang dewasa? Nah, itu gimana rasanya? Oke. Harusnya ditambahin satu lagi dong, stop fitnah. Stop pedofil, stop KDRT, stop fitnah. Bahaya semuanya nih. Ya kan? Alhamdulillah pedofil, saya bukan pedofil. Kalau memang ditujukan ya. Saya bukan pedofil karena memang korban saya pada waktu itu umurnya hampir Sudah besar, 18 tahun, sudah punya KTP pada waktu itu, dan kami juga sudah damai. Sudah perkaranya sudah selesai. Itu berarti artinya patah dong. Kalau dia memang tuduhkan saya pedofil, ya kalau nggak percaya lagi silakan teman-teman di rumah cek di Pengadilan Jakarta Utara di Sunter. Gedungnya masih kokoh berdiri. Apalagi sekarang gedung baru, tanya di situ. Nanti kalau pengen tahu LP-nya apa atau putusannya apa, japri aja ke Instagram saya, nanti saya kasih tahu. Biar jelas putusannya benar gak sih, Bang Ipul bohong gak sih ini? Apakah benar pedofil atau bukan? Saya yakin insya Allah bismillahirrahmanirrahim saya bukan pelaku pedofil. Kalau pedofil itu maksimal umurnya adalah 14 tahun. Dan saya juga pernah melaporkan, ya kan, soal saya dituduh pedofil juga, itu seorang psikolog inisial LG. Oh, dia tahu. Ya, saya dituduh pedofil, predator, itu nggak ada semuanya. Alhamdulillah masih nyangkut di Polda juga. Doain aja, nanti saya mau menuntaskan orang-orang yang suka memfitnah saya ini. Gitu. Berarti dua ya? Ada dua. Jadi sama ini yang jadi dua gitu. Jadi janganlah memfitnah saya. Kalau memang hal itu terjadi pada saya terima. Tapi kalau pedofil itu memang tidak ada di dalam kasus saya, jangan dipaksa-paksain gitu. Jadinya akhirnya orang-orang jadi ikut salah gitu kan. Sama KDRT, ya kan. Saya juga akan menentang KDRT dan pedofil gitu. Sekali lagi KDRT kan pelakunya dia terhadap saya pada waktu 2005 sampai 2008 ya kan. Di Pengadilan Agama ada. Dia merobek baju yang saya pakai, bukan merobek baju di lemari. Jadi kalau berantem, habis badan saya, pokoknya sampai baju belum robek dia belum berhenti. Tarik ke cakar semua, ya pukul, itu baju saya habis. Saksinya Vera Zanobia, mantan manajernya Olga, ibu mertua saya juga, keluarganya dia juga pernah lihat. Gitu. Saya nggak mau bikin cerita ngarang-ngarang. Ya, saya mau. Kalau kita mau transparan, ya transparan sekalian. Jangan ada yang ditutup-tutupin. Apalagi jangan dibohong-bohongin. Saya nggak mau gitu. Ya sekali lagi, fitnah nggak boleh.
Harusnya dia gini, stop pedofil, stop KDRT, stop fitnah. Fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Gara-gara fitnahan orang ribut, bunuh-bunuhan, ya kan? Antar bangsa ribut, ya kan? Gara-gara berita bohong, bikin onar masyarakat, bahaya juga. Sama tuh fitnah, harusnya dia kampanyekan juga gitu, stop pedofil, stop KDRT, stop fitnah. Alhamdulillah tiga-tiganya nggak ada di saya, gitu. Ya kalau memang itu ternyata ditujukan untuk saya ya, tapi kalau ditujukan untuk umum ya saya juga, ayo saya akan mengkampanyekan itu. Stop pedofil, stop fitnah, stop KDRT. Insya Allah saya akan ikut juga mengkampanyekannya, mengkampanyekannya ya. Betul. Berarti mau make sure nih, King, 2 laporan berarti kan? Enggak, maksudnya kalau Satu. yang LG itu sudah jalan dari tahun lalu. Cuman sempat mediasi, tapi belum ketemu. Nah, insya Allah Sama mudah-mudahan LG-nya ini juga belum ketemu. mudah-mudahan nanti yang LG juga bisa, mudah-mudahan menjadi atensi juga buat. Oke, sebenarnya saya juga terima kasih banyak untuk Kapolri dan Wakapolri, juga buat Kapolda dan Wakapolda. Terima kasih juga untuk petugas SPKT yang sudah menerima laporan saya. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan ya inilah dia, maksudnya apa ya, keresahan saya sebagai masyarakat. Tapi orang ini kan udah orang lain ya, udah orang luar gitu, yang mengganggu, menyenggol-nyenggol terus kehidupan saya gitu. Semoga ya bisa ditindak setegas-tegasnya gitu. Karena kita harus kembalikan lagi bahwa medsos itu bukan untuk orang membuli, medsos itu bukan untuk orang menghina, apalagi ngata-ngatain dengan sebutan-sebutan yang aneh-aneh, pedofil, ya kan? Terus juga jengger, terus juga kucing kalibata, hamil duluan, nggak jelas gitu. Jadi takutnya apa, dicontoh sama orang-orang yang lemah iman. Apalagi medsos kita kan ditonton juga sama anak-anak. Nanti anak-anak mencontoh, dipikir perbuatan orang ini bener, takutnya dicontoh yang buruknya gitu. Apalagi orang ini artis, ya kan, followersnya banyak. Takutnya mempengaruhi followersnya juga, ikut-ikutan juga membenci, kan gak baik. Seperti itu. Ya mudah-mudahan laporan saya, alhamdulillah laporannya udah diterima, sudah fix ada LP-nya, dan LP-nya sudah ada di pengacara saya. Gitu. Oke. Fitnah berarti pencemaran nama baik, fitnah atau apa Bang? Berarti masuknya itu? Dengar ya? Iya, yang dengeran ya? Sebentar. Ini lagi live ya guys ya? Enggak, Wah. bisa dipotong sih. Roll, yuk. Oke, yang jelas pasalnya itu berkaitan dengan undang-undang ITE. Karena saya kemarin kan sempat memperingatkan dia, saya walaupun dizolimin sama dia, saya tetap kasih tahu, jangan bikin ini, nanti gua laporin loh. Udah kasih dipikir main-main gitu kan. Saya walaupun dikecewain begini, tetap saya ngasih tahu ke dia, jangan, ntar lu bisa gua laporin nih kalau kayak begini. Dia nggak takut, dia bilang gitu kan. Ada chatannya juga kan gitu. Jadi ya karena buat saya butuh kenyamanan, dia pun juga butuh kenyamanan gitu. Ayo kalau lo mau nyaman, jangan bikin orang gak nyaman. Ini kita urus kita pribadi aja masing-masing. Ingat loh, kita udah orang lain. Saya udah orang lain dari semenjak 2009 sampai sekarang. Kalaupun saya datang juga kan atas undangan Anda. Kalaupun Anda ngasih duit juga kemauan Anda. Saya nggak pernah minta duit sama dia. Dia sendiri ngasih duit. Pernah dia ngasih duit waktu di penjara. Apakah saya minta? Tidak. Dia yang ngasih. Itu pun acara Antv, stasiun TV. Dia ngasih duit. Apakah saya minta duit? Itu nggak pernah saya. Saya kalau orangnya dikasih, saya terima. Saya tetap minta sama Allah. Gitu ya. Jadi kalau ada omongan saya minta duit, saya nggak pernah. Saya selalu dikasih. Tapi itu pun juga kehitung. Dan dia masih ada utang sama saya. Ya, masih ada utang kerjaan. Dia belum ngasih duit 10%, sekitar 10 juta lagi belum tuh. Rekaman, ada label, dia janji sama saya, dia mau ngasih saya 10% dari 200 juta kan 20 juta. Dia baru ngasih 10 juta, dia masih ada utang. Sama harta gono gini belum dibagi ya, inget ya. Oh ada Bang. Tapi nanti kita bahasnya ya. Jadi kita satu-satu dulu lah. Jadi tadinya saya mau sayang sama dia, jadi udahlah kita perhitungan aja deh sekarang. Hitung-hitungan aja deh. Oh prinsip King jadi baru ya? Ya gitu. Jadi sekarang udah prinsip baru lagi, tapi nantilah. Nanti insya Allah ini kasusnya selesai, kita mau ada satu lagi pembicaraan terhadap Mbak DP ini untuk soal harta gonong ini yang belum dibagi.
Oke. Ya, tapi itu nanti. Oke. Ya. Oke, terima kasih. Oke. Oke. Abang hanya 2 ya berarti bukti tadi? Ada 2 bukti dan 2 insya aja Allah berarti. Ada bukti nambah ini lagi nggak, Bang? nggak ada, Kemungkinan? sementara itu aja dulu. Insya Allah Oke. buktinya sudah sangat sangat kuat ya, insya Allah. Saya minta doanya ya, mudah-mudahan saya mendapatkan keadilan dan orang ini bisa jerak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.